Assalamualaikum Kak Tri dan teman-teman. Ya Kak, waalaikumsalam. Baik kakak-kakak, kita mulai saja ya karena sudah lebih dari 10 menit. Ya Kak, aman Kak. Siap.
Baik, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Baik, sebelum memulai untuk tatap maya kita yang ke-7, minta tolong Kak Mei untuk membuka kegiatan tatap maya pada pagi hari ini. Monggo Kak Mai. Nih, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, marilah kita kakak-kakak semua, mari kita buka kegiatan kita di pagi hari ini dengan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Kami silahkan. Cukup, terima kasih. Sampun Kak Tri. Baik, terima kasih Kak Mei. Baik kakak-kakak, kita sudah sampai ke tatap maya yang ke-7. Hari ini kita memasuki di modul 1.5 ya, tentang pengembangan kurikulum PJOK. Semoga kakak-kakak sudah membaca di LMS tentang modul 1.5. Baik, sesuai dengan kesepakatan bersama untuk yang pertama yaitu menyalakan kamera, yang kedua adalah mematikan mikrofon, yang ketiga hadir seutuhnya, yang keempat menghargai waktu bersama, yang kelima memaksimalkan fitur chat, yang keenam raise hand sebelum bertanya, dan yang terakhir gangguan teknis adalah hal yang wajar. Untuk pertemuan kali ini nanti kita akan memaksimalkan fitur chat, akan banyak yang harus kakak-kakak maksimalkan ini nanti untuk menjawab pertanyaan melalui fitur chat. Baik, halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama adalah peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian tujuan yang kedua adalah peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga adalah peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Baik, untuk agenda kita sesi ini, yang pertama adalah tentang backward design, yang kedua adalah pengembangan kurikulum PJOK, dan yang ketiga adalah pemikiran KHD dan kurikulum Merdeka. Baik, kita masuk ke aktivitas yang pertama, yaitu tentang backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Baik, ini sepertinya langsung ada pertanyaan untuk kakak-kakak. Menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Silakan kakak-kakak tuliskan jawaban di kolom chat. Menurut kakak-kakak nih, dari skala 1 sampai 10, seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Izin Kak, nanti 10 menit lagi sampai. Yeay. Niki anaknya oke, jemput anak dulu. Nggih. Yuk silahkan yang lain silahkan dituliskan. Ini baru, udah ada 3. Kak Mei 7, Kak Yeni 7, Kak Agung 7. Ini semuanya 7 ini. Kalau Kak Yuli berapa ini? Gimana Kak? Seberapa dalam pemahaman Kak Yuli tentang kurikulum PJOK? Saya 6. 6. Baik, karena Kak Yuli yang paling sedikit ini pemahamannya baru
6. Monggo Kak Yuli untuk memberikan alasannya kenapa 6. Karena yang kurikulum khususnya terbaru, kurikulum Merdeka ini, saya memang masih belum menikmati Kak, masih belum menikmati dalam artian ketika penyusunan modul ajar dan lain sebagainya, saya belum begitu fasih seperti itu Kak, jujur ya Kak Ria. Itu ketika kita harus mengumpulkan untuk penilaiannya juga. Kalau penilaian malah rutin, kalau yang kurikulum yang lainnya itu yang belum. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Zuli. Selanjutnya ini kakak-kakak tadi yang menyebutkan 7. Kalau dari Kak Mei. Kenapa menyebutkan 7? Nggih Kak, terkait dengan kurikulum Merdeka itu sebenarnya kalau kurikulum Merdeka itu kita sudah melaksanakan dari tahun 2022 karena sekolah kami sekolah penggerak mau dan nggak mau harus melaksanakan, dan dengan banyaknya regulasi sebenarnya dari perubahan adanya tujuan pembelajaran ke tujuan kegiatan, sekarang ada alur tujuan pembelajaran, kemudian ada lagi sekarang regulasinya ada indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi banyaknya perubahan itu ya sebenarnya kami sudah melaksanakan, dalam artian hanya saja di dalam PJOK itu karena waktu yang kami terapkan itu hanya sebentar Kak. Jadi pagi kalau misalnya kita pagi sebelum anak-anak masuk kelas itu ada kegiatan motorik kasar di bawah sinar matahari. Nah, seperti itu paling hanya 30 menit, Kak. Dan itu bentuknya dalam bentuk permainan-permainan yang insya Allah kalau dalam berdiferensiasi sudah kami coba terapkan, hanya saja karena kemarin terkait dengan yang modul 1.4 ya, terkait dengan isu sosial yang gender laki-laki perempuan, terus kemudian itu masih ada beberapa yang kita ini ya, jadi ada beberapa anak perempuan itu memang belum ada minat di misalnya kegiatan yang capek-capek, yang lari-lari itu pada nggak mau. Nah seperti itu Kak, terkait dengan modul ajar karena itu include ya, untuk PJOK sendiri itu include ke dalam modul ajar di intrakurikuler, jadi kami masukkan di pagi itu untuk kegiatan motorik kasar, jadi sudah masuk dan itu masuk ke dalam capaian pembelajaran sudah sesuai dengan Permendikbud nomor 12 itu yang terbaru 2024 sudah sesuai dengan jati diri anak. Itu aja Kak. Tapi masih harus banyak belajar karena banyak yang kemarin di modul-modul itu ternyata di PJOK seperti ini ya, seperti ini. Jadi memang harus lebih mendalam kalau untuk mengetahui seberapa jauh nih anak-anak memang harus perlu distimulasi. Seperti itu Kak, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Mei. Sepertinya Kak Mei kalau 7 kayaknya lebih ini udah memahami tentang kurikulum Merdeka. Ini sepertinya sudah sangat sudah lebih paham malahan dari saya. Saya itu malah 9 juga itu Kak Mei itu. 9 Kak Tria. Iya. Sepertinya kalau di skala lebih dari 7. Maaf Kak, ini di Sambi di Pantai Baru nganter tole renang. Baik. Yeah. Apa? Baik, kita lanjut dulu. Selanjutnya masih ada pertanyaan, apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah menurut kakak-kakak? Tujuannya apa sih ada pembelajaran PJOK di sekolah? Baik dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP,
SLB. Menurut kakak-kakak, tujuan dari pembelajaran PJOK di sekolah itu apa sih? Bisa kakak-kakak tuliskan di kolom chat lagi ya, karena hari ini memang akan banyak memaksimalkan fitur chat. Monggo bisa dituliskan di kolom chat kakak-kakak. Tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah menurut kakak-kakak semuanya. Monggo Kak Tovan yang baru bergabung langsung menuliskan tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah. Bisa ditulis di kolom chat. Yang lain monggo dituliskan atau mau disampaikan langsung juga bisa. Nek kerepotan menuliskan di kolom chat. Ya, baru 3 yang menuliskan di sini ada Kak Mai, Kak Agung, dan Kak Bagus. Oke, Kak Yeni juga. Silakan yang lain untuk Agar menulis. peserta didik lebih bugar, Kak Tria. Saya kok belum bisa nulis ya. Oke. Kalau menurut Kak Yuli agar peserta didik lebih bugar dan sehat. Oke, di sini kalau menurut Kak Mai, tujuan PJOK di TK menstimulasi pertumbuhan dan kematangan fungsi anggota tubuh, kemudian menstimulasi kebugaran, kelincahan peserta didik, dan kesehatan peserta didik. Baik, ini tujuan dari PJOK di sekolah, terutama di TK menurut Kak Mai. Kemudian menurut Kak Agung, tujuan pembelajaran PJOK meningkatkan bakat, minat, dan prestasi siswa di bidang olahraga. Baik. Kemudian yang ketiga, menurut Kak Bagus, menurut saya PJOK di SD bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan peserta didik secara kompleks dan menyeluruh, mulai dari aspek fisik,
emosional, mental, sosial, dan intelektual. Oke. Kemudian menurut Kak Yeni, untuk menjaga tingkat kebugaran jasmani siswa, meningkatkan minat bakat anak, menjaga keseimbangan antara otak kanan dan otak kiri. Ini tadi dari kakak-kakak tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah. Baik, sekarang kita coba kalau ini. Nah, ini menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka di 2024. Pendidikan jasmani, kesehatan dan olahraga atau PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam 1. Mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Kemudian yang kedua adalah membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Kemudian yang ketiga adalah membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Ya, dan yang keempat adalah menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Baik, ini tadi adalah capaian pembelajaran PJOK di kurikulum Merdeka. Jadi kakak-kakak juga sudah menyebutkan tujuan pembelajaran PJOK di sekolah. Semoga tujuan tadi sudah mencakup capaian pembelajaran PJOK pada kurikulum Merdeka. Walaupun tadi ada Kak siapa ya yang tujuannya ada, oh ya, minat bakat juga boleh. Ini meningkatkan bakat, minat, dan prestasi siswa di bidang olahraga. Walaupun ini yang prestasi siswa di bidang olahraga ini tidak menjadi tujuan utama pembelajaran PJOK di sekolah ya. Tapi itu mungkin menjadi kalau untuk prestasi lebih bukan ke pembelajaran PJOK, tapi juga nggak apa-apa kayak gitu ya. Kemudian sekarang mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Ini kita akan langsung pada sesi diskusi. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Mari kita diskusi. Nih, dari pertanyaannya ini ya. Terlepas dari kurikulum apapun, baik kurikulum yang sekarang kurikulum Merdeka, sebelumnya kurikulum nasional, kurikulum KTSP, kemudian dulu ada KBK dan sebagainya. Apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Mari kita berdiskusi. Adakah yang mau disampaikan dari pertanyaannya ini? Kalau tadi kita sebelumnya sudah membahas dari tujuan pembelajaran PJOK. Adakah yang bisa memberikan pendapat atau ada yang bisa menyampaikan tentang jawaban dari pertanyaan ini? Monggo, saya persilahkan.
Monggo kakak-kakak ada yang mau menjawab dari pertanyaannya ini? Kak Tovan. Ada yang mau menjawab? Kok hening sekali ya? Oke, Kak Mai. Oke. Maaf Kak Tri, sebenarnya saya tuh nunggu kakak-kakak dari SD karena saya nggak begitu banyak tahu ya tentang PJOK secara apa ya, istilahnya keilmuan yang mungkin sudah kakak-kakak yang dari SD itu sudah pelajari mungkin dari di perkuliahan. Nah, kalau yang secara keilmuan ya. Jadi kalau saya mungkin secara apa namanya tersirat di dalam kurikulum dan apa tujuan-tujuan dari pembelajaran yang kami laksanakan itu sudah saya sampaikan tadi seperti yang di chat seperti itu ya menstimulasi jadi bagaimana fungsi geraknya anak-anak ini bisa berjalan dengan baik terus kemudian tidak ada gangguan tidak ada hambatan seperti itu berarti kalau misalnya ada yang misalnya di situ ada kok anak yang tidak bisa bergerak secara normal atau sebagaimana itu kita bisa cari solusinya cuman seperti itu terus kemudian terkait di luar kurikulum tujuan-tujuan dari pembelajaran fisik motorik kalau dari kurikulum-kurikulum yang lama itu dulu kita sebutnya karena ada 6 bidang pengembangan kok di taman kanak-kanak itu ada salah satunya fisik motorik. Nah, di motorik kasar ini dulu ada waktu tersendiri, Kak. Jadi kalau pagi terlepas dari kurikulum merdeka ya yang sekarang mungkin waktunya lebih lama tapi untuk pembagian motorik kasar itu memang jadi lebih sedikit menurut saya kalau di taman kanak-kanak. Karena satu hari itu anak-anak pulang sampai setengah 12 itu kalau anak-anak di bawah sinar matahari terlalu lama juga anak-anak itu udah pada bu guru capek. Nah, seperti itu. Nah, itu saja Kak kalau untuk terkait dengan tujuan mata pelajarannya sudah kami usahakan untuk mengupasnya saat kami merancang tujuan pembelajaran. Seperti itu Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Mai. Kemudian nih di Kak Mai minta jawaban dari SD, yang dari SD. Bisa Kak Bagus. Kak Bagus mana ini Kak Bagus? Ya, gimana Kak? Oke, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Di jenjang SD yang sudah kami lakukan, itu alhamdulillah sudah memahami dan melakukan tujuan tersebut, menerapkan sebagai tujuan meskipun realitanya di sekolah dasar ada beberapa masalah saat di lapangan. Contohnya, tidak semua anak memiliki kemampuan dan kekuatan fisik yang sama. Ketahanan fisik ketika praktek di lapangan itu juga berbeda. Misalnya kalau saya itu kebetulan mengajar di fase A di kelas 1 dan kelas 2, itu anak-anak cenderung
ketika praktek pada pukul 9 misalnya sudah mencapai di pukul 9 itu anak-anak sudah mulai mengeluh kepanasan, sudah mulai mengeluh untuk minta segera istirahat. Nah, itu tentu tujuan yang dari PJOK tadi menjadi tantangan bagi kita sebagai guru ketika anak-anak sudah merasa capek, bagaimana tujuan tersebut tetap kita laksanakan meskipun dengan keterbatasan seperti keterbatasan dari siswa yang meminta untuk sudah pelajarannya atau dengan keterbatasan yang lain. Gitu Kak, kalau yang saya alami di sekolah dasar. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Bagus. Saya pengen satu lagi jawaban dari SMP. Dari SMP, salah satu perwakilan dari SMP. SMP itu ada Kak Jenny, Kak Dedi, sama Kak Agung. Monggo salah satu menyampaikan yang dari SMP. Nyimak dulu Kak, baru nyetir. Baik, saya coba sedikit menjawab untuk yang SMP. Baik. Untuk mata pelajaran PJOK itu kan identiknya dengan gerak ya Kak ya. Jadi menurut saya untuk mata pelajaran PJOK itu bukan hanya tentang olahraga saja, tetapi untuk mata PJOK itu juga tentang pendidikan yang menyeluruh untuk membentuk pribadi atau individu yang sehat, anak-anak yang aktif, sehat, dan memiliki perkembangan karakter ataupun motorik yang baik untuk anak. Mungkin itu aja singkat. Baik, terima kasih Kak Zeni. Oke, itu tadi jawaban-jawaban dari kakak-kakak mulai dari jenjang yang TK, SD, dan SMP. Terima kasih untuk kakak-kakak semuanya. Kemudian kita akan langsung lanjut dalam ini. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Dari tujuan-tujuan tadi yang kakak-kakak sampaikan, kemudian dengan konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan ini bisa dicapai? Bagaimana menurut kakak-kakak? Apakah dari yang kakak-kakak sebutkan tadi, tujuan-tujuan itu bisa dicapai dalam kurikulum merdeka? Monggo Kak Satriawan, bisa nggak ya? Bisa dicapai nggak sih tujuan-tujuan itu ketika menerapkan kurikulum merdeka? Oke, Kak Satriawan itu baru ini. Siapa ya? Kak Yuli. Udah sampai rumah belum? Halo Kak Yuli. Duh, kok hening ya Kak Yuli? Kalau dari Kak, satu aja ini, satu jawaban aja. Dari Kak siapa ya? Kak Tovan bisa nggak ini? Kak Tovan belum dengar suaranya Kak Tovan. Assalamualaikum Kak Ria. Siap. Udah sampai. Oke, masuk. Saya tadi itu semangat mau tak besarin malah kepencetnya left.
Oke, dari Kak Yuli, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Lah saya belum on nih Kak Tria. Baru mau on nih Kak. Oke, baru peralihan dari Off mobil. on off ya, on off. Ibu men wong kita ya. Kak Yeni tolong nih Kak, dalam konteks kurikulum merdeka apakah tujuan ini bisa dicapai? Ini mah Kak yang itu Kak. Tujuan tadi, tujuan pembelajaran PJOK menggunakan kurikulum merdeka tercapai enggak? Tercapai Kak, karena kurikulum merdeka juga merupakan pelaksanaannya juga sudah mendekati kurikulum itu tadi berdiferensi atau berbasis siswa. Oke, terima kasih Kak Yuli. Jadi menurut Kak Yuli, bahwa tujuan-tujuan pembelajaran yang sudah disebutkan tadi bisa dicapai dengan penerapan kurikulum merdeka. Terima kasih Kak Yuli. Kita lanjut. Nah, ini memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkan ke dalam CP dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP. Kakak-kakak sudah punya belum untuk apa? CP PJOK-nya? Pastinya sudah punya Setiap ya. awal semester itu diminta mengumpulkan ke bagian kurikulum. Ya, bagus. Terima kasih Kak Yuli. Jadi, kenapa tadi tentang kita bahas yang pertama tadi adalah tujuan untuk pembelajaran PJOK. Tadi ini sebagai biar nanti bisa menurunkan tadi dari tujuan umum tadi, kemudian menurunkan ke dalam CP dan nanti menurunkannya lagi ke dalam TP. Jadi agar kakak-kakak nanti dalam menyusun modul ajar itu tetap ada garisnya biar tidak keluar dari tujuan utama pembelajaran PJOK. Sekarang ini pertanyaan berikutnya. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Ini bagaimana kakak-kakak memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar ke tujuan pembelajaran? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Monggo kakak-kakak. Bagaimana cara memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar ke tujuan pembelajaran? Tuh, Kak Agung masih dalam mobil. Perjalanan kemana Kak Agung? Mudik ke Sukoharjo, Kak. Waduh, perjalanan jauh. Monggo kakak-kakak yang lain bisa dibantu menjawab bagaimana memastikan agar pengajaran kita pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar ke tujuan pembelajaran. Kakak biasanya sebelum mengajarkan sudah menentukan ya tujuan untuk pembelajaran yang akan kita
harapkan itu apa? Terus agar kita dapat memastikan bahwa pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar pada tujuan itu gimana? Kak Yuli kok mesem, sepertinya mau jawab apa gimana itu Kak Yuli? Ayo Kak Yuli. Kak Yuli, ayo. Oh, melek itu punya Kak Yuli sepertinya. Ada yang mau memberikan jawaban? Satu jawaban aja, monggo. Satu jawaban terus kita lanjutkan. Nggak ada ini yang mau menyampaikan? Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran? Baik Kak, saya coba menjawab. Oke, monggo Kak Yeni. Singkat saja, mungkin ketika kita sudah mengetahui materi apa yang akan kita sampaikan, itu sebaiknya kita juga mempertimbangkan mungkin kondisi peserta didik, karena untuk memberikan materi pelajaran itu kita juga harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik. Kemudian yang kedua, apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Setelah itu lanjut ke sarana dan prasarana yang akan kita gunakan untuk penyampaian materi yang akan kita berikan. Mungkin itu aja Kak. Singkat. Baik, terima kasih Kak Yeni. Jadi menurut Kak Yeni, jadi dalam memberikan pembelajaran agar tujuan pembelajaran itu tercapai tidak hanya satu ya, tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum kita menyampaikan pembelajaran pada hari itu. Itu yang sudah disampaikan dari Kak Yeni. Itu terima kasih Kak Yeni. Kemudian kita lanjut. Sekarang kita akan lanjut, ini fokus kita di aktivitas 1 yaitu tentang membahas tentang proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi capaian pembelajaran. Yang kedua adalah menentukan metode penilaian. Dan yang ketiga adalah merancang pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Ini yang akan kita bahas di aktivitas pertama ini adalah fokus ke backward design. Bedanya apa sih backward design dengan modul yang biasa kita bikin? Jadi kalau kakak-kakak perhatikan di sini, untuk perbedaannya antara backward design dengan modul ajar yang biasa kita bikin, itu adalah di nomor 2 itu, tentang metode penilaian atau assessment. Jadi dalam backward design, untuk modul ajar backward design,
Ini setelah kita menentukan tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran, kita langsung ke metode penilaian atau assessment. Kemudian setelah itu baru ke langkah-langkah pembelajaran atau ini yang ketiga merancang pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Jadi bedanya itu hanya kalau biasanya asesmen itu kita di bawah setelah kegiatan langkah-langkah pembelajaran baru asesmennya apa kayak gitu ya. Tapi kalau backward design ini dibalik. Jadi setelah nanti tujuan pembelajaran kemudian langsung ke metode penilaiannya. Setelah itu baru ke langkah-langkah pembelajaran. Tapi untuk sampai saat ini dari pusat pun kami belum menerima sebenarnya untuk pakemnya itu seperti apa belum ada. Tapi yang jelas hanya dalam menyusun modul ajar itu nanti asesmen atau penilaiannya diletakkan sebelum langkah-langkah pembelajaran. Jadi di atas. Jadi tujuan pembelajaran, yang kedua adalah metode penilaian atau asesmen, yang ketiga baru langkah-langkah pembelajaran. Itu perbedaan yang signifikan tentang backward design dan dari modul ajar yang biasa kita pakai. Nah ini, pesan kuncinya adalah backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Nanti di dalam menyusun modul ajar backward design, nanti kakak-kakak yang nanti setelah tujuan pembelajaran nanti di berikutnya adalah penilaiannya, metode penilaiannya, yang berikutnya baru ke langkah-langkah pembelajaran. Jadi ini adalah perbedaan yang jelas nampak ketika ini di backward design. Jadi ketika nanti kakak-kakak menyusun modul ajar, ini nanti karena kakak-kakak akan mempraktekkan menyusun modul ajar yang backward design. Nanti setelah tujuan langsung ke asesmen atau metode penilaiannya, baru yang berikutnya adalah langkah-langkah pembelajarannya. Nah ini loh. Yang kedua, jadi dibalik. Nanti penilaiannya di sebelum pembelajaran. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Atau sudah paham kakak-kakak perbedaan antara modul ajar yang biasa kita pakai dengan backward design ini? Sebelum kita akan beralih ke aktivitas yang kedua tentang penyusunan program PJOK. Sudah paham semua kakak-kakak? Atau nanti sambil belajar dari LMS juga bisa. Kak Yuli sudah paham, Kak Yuli? Proses, Kak. Oke, siap. Sambil jalan juga nggak apa-apa. Karena ini memang, ini nanti apa ya, kalau sampai saat ini tuh kami juga belum ada, maksudnya contoh yang pakemnya gimana sih, tapi hanya disampaikan bahwa perbedaannya adalah di asesmen. Asesmen jadi diletakkan di atas sebelum kegiatan pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran. Kalau di modul ajar yang biasa kita kita bikinkan untuk asesmen setelah langkah-langkah pembelajaran ya, baru ada asesmen. Tapi ini dimunculkan di depan. Jadi kita tahu dulu kita mau asesmennya, penilaiannya seperti apa, baru langkah-langkah pembelajaran. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan, kita lanjut ya. Aktivitas penyusunan program PJOK, ini aktivitas yang kedua.
Oke. Sekarang kakak-kakak coba perhatikan di sini. Ini kurikulum berbasis standar. Manakah yang benar definisi di bawah ini? Untuk yang pertama, yang paling atas, yang biru tua. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Benar atau salah? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Benar atau salah? Itu yang kedua. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Ini yang kedua, benar atau salah? Yang ketiga, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Untuk pernyataan yang pertama atau yang di warna biru tua itu benar atau salah? Monggo kakak-kakak silahkan bisa disimak di sini dari ketiga. Salah Kak Yeni. Gimana? Bener apa salah Kak Yeni? Kak Topan mana ya? Kak Topan mancing mana? Kak Topan open cam Kak. Monggo Kak Tovan, diminta Kak Yuli untuk on cam. Ini dari 3 pernyataan ini, mana saja yang salah dan mana yang benar? 2, 3 benar kayak Eva, Kak. Oke, menurut Kak Ageng, pernyataan kedua dan ketiga benar. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Menurut Kak Agung benar. Kemudian yang berikutnya, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Itu menurut Kak Agung. Adakah yang pendapat lain atau semuanya satu suara dengan Kak Agung? Ada yang lain? Atau semua satu suara dengan Kak Ageng? Mana Kak Tovan? Dari tadi dicari Kak Yuli. Kak Tovan, Kak Tovan. Mana ini semuanya satu pendapatkah dengan Kak Ageng? Ya, sependapat. Oke, sependapat. Coba kita cek jawabannya sudah benar atau belum. Teng teng. Jadi tadi untuk Kak Agung dan semuanya, dari ketiga pernyataan ini yang benar adalah yang ketiga. Untuk pernyataan pertama dan kedua ini belum tepat. Jadi kurikulum itu yang pertama, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Ini tidak benar. Kemudian yang kedua, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Ini juga belum tepat. Yang paling tepat adalah kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Jadi, dari ketiga pernyataan ini yang paling tepat adalah pernyataan yang ketiga. Seperti itu ya kakak-kakak.
Baik, di sini ada komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka. Yang pertama adalah struktur kurikulum. Kemudian yang kedua adalah capaian pembelajaran. Yang ketiga adalah pembelajaran dan asesmen. Yang keempat adalah penggunaan perangkat ajar. Dan yang kelima adalah kurikulum satuan pendidikan. Komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di suatu pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, kemudian pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Sumbernya dari Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia 2022. Kita lanjut. Mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan adalah agar bermakna. Kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Ini bisa menjadi kabar gembira. Kakak-kakak dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Jadi kenapa kurikulum itu berbeda antara antara satuan pendidikan? Jadi misalnya di sekolah yang di daerah pantai ataupun di daerah gunung, daerah dataran itu disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Itu kenapa kurikulum operasional itu berbeda antara satuan pendidikan. Jadi kurikulum operasional itu tidak sama, semuanya tidak harus sama persis antara misalnya yang di daerah pegunungan, yang di daerah pantai, yang di daerah kota, yang di daerah desa itu nanti berbeda-beda. Tadi disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Jadi dalam kakak-kakak menyusun, misalnya juga di sini nanti ada modul ajar juga disesuaikan dengan kondisi peserta didik, kemudian sarpras yang ada di sekolah, yang lingkungan, kemarin tentang 7 aset yang ada di sekolah, itu juga menyesuaikan di satuan pendidikan masing-masing. Seperti itu ya kakak. Baik, di sini mari berbagi cerita pada saat kakak-kakak menyusun kurikulum PJOK. Adakah kakak-kakak di sini yang mau menceritakan tentang penyusunan kurikulum PJOK? Di sini juga bisa menggunakan dari pertanyaan berikut ini. Kita simak ya. Yang pertama, bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Monggo kakak-kakak bisa tuliskan di kolom chat bagaimana selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Ini sepertinya pertanyaannya sama dengan yang di LMS ya. Bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Monggo mau disampaikan langsung atau dituliskan di kolom chat. Monggo kakak-kakak.
Silahkan bisa dituliskan di kolom chat, atau kalau memang kesusahan bisa disampaikan langsung. Saya izin ke kamar mandi sebentar, kakak-kakak. Silahkan kakak-kakak bisa tuliskan dulu di kolom chat ya. Siap, siap. Baik, ini sudah ada 2 jawaban dari Kak Agung. Kalau selama ini kita merancang program mengacu dari MGMP, kemudian kita sesuaikan dengan sekolah kita. Kalau menurut Kak Yeni, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik apa yang dibutuhkan, sarana dan prasarana yang ada. Oke, terima kasih. Ini tadi merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum menurut Kak Agung dan Kak Yeni. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap sebagai sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari? Monggo kakak-kakak bisa menuliskan di kolom chat atau bisa langsung dijawab. Yang kesusahan menuliskan di kolom chat bisa langsung menjawab. Kak Zuli mau menjawab tidak? Saya ini Monggo, gantian Kak Zuli jawab. siap Kak Agung. Saya nulis aja Kak Mei. Kak Mei, ya Allah latah aku. Kak Tria. Oke, boleh nulis juga boleh. Ini Kak Mai kerjasama, sportivitas, kemudian berjuang.
Monggo yang lain bisa dituliskan di kolom chat. Monggo yang lain. Yang pertanyaan kedua Kak Yuli. Apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap sesuatu yang bernilai? Tujuan pembelajaran, Kak Tria. Oke. Terima kasih Kak Yuli. Selanjutnya jawaban dari Kak Agung. Karena pembelajaran berpusat pada peserta didik, anak menjadi lebih aktif dan kreatif. Oke. Dari Kak Yeni. Ini kesehatan, kebugaran, aktivitas gerak. Baik. Ini tadi jawaban dari kakak-kakak tentang sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Kita masuk ke pertanyaan yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Cara mengintegrasikannya gimana menurut kakak-kakak? Menurut Kak Mai, melalui permainan motorik kasar yang menyenangkan. Oke, makasih Kak Mai. Monggo kakak-kakak yang lain. Cara mengintegrasikannya itu bagaimana menurut kakak-kakak?
Menurut Kak Agung, dengan dibuat kompetisi, oke. Menurut Kak Yeni, melalui aktivitas atau keterampilan gerak, pengetahuan, dan sikap. Oke, ada yang lain? Dari kakak-kakak yang lain? Ini tadi dari Kak Mei, dari Kak Agung, dan dari Kak Yeni. Nih, nggak ada yang jawab lagi. Baik, itu tadi jawaban dari kakak-kakak tentang pertanyaan yang ketiga, cara mengintegrasikan cara. Oke, Kak Zuli, jawaban terakhir dari Kak Yuli. Dengan proses pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan kemampuan siswa. Oke, terima kasih Kak Yuli. Itu tadi adalah cara mengintegrasikan proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku menurut kakak-kakak semuanya. Kita lanjutkan. Baik, di sini ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Ini ada 6. Yang pertama adalah kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Tadi kakak-kakak sudah menyebutkan ini. Kemudian tentang konteks masyarakat, faktor yang mempengaruhi. Kemudian yang ketiga, faktor yang ketiga adalah waktu. Ini juga sangat berpengaruh untuk pengembangan program PJOK. Untuk sebentar, sebelum kita lanjut, saya pengen tahu untuk untuk yang di PAUD TK itu tidak ada jam khusus ya Kak Mei ya? Untuk PJOK ya? Atau memang tadi di setiap pagi itu ya? Karena waktu ini sangat mempengaruhi program PJOK yang kita buat. Kalau di SMP itu 1 JP-nya PJOK-nya berapa menit ya Kak Agung, Kak Yeni? 40 menit. 40 menit? Ya. Oke. Ya, sama. 40 berarti kalau tadi di
TK tadi berapa ya? 30 menit atau berapa ya? 30 menit 1 JP-nya ya. Kalau di PAUD TK 30 menit, kemudian di SD 35 menit per JP. Kemudian di SMP 40 menit. Itu juga nanti menjadi faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Bagaimana kita akan membuat program pengembangan PJOK dengan menyesuaikan juga dengan waktu yang ada. Kemudian yang faktor yang keempat yaitu alokasi jam pelajaran ini. Waktunya tadi mungkin yang dimaksud waktu ini sama alokasi jam pembelajaran. Kalau tadi berarti yang kita bahas alokasi jam pembelajaran ya. Kalau waktunya ini mungkin yang waktu berarti lebih kepada waktu untuk ini ya, jamnya PJOK ya. Di jam, karena waktu juga mempengaruhi tadi sesuai, kalau di TK tadi, kalau yang ini tuh waktu itu jumlah JP-nya ya. Tapi kok di keempat juga ada alokasi jam pelajaran. Kalau waktunya itu total waktu yang ada dalam Untuk waktunya itu mungkin jumlah pertemuannya ya. Ya, jumlah waktunya itu pertemuan berapa ya, menit. Mungkin alokasi jam pelajaran itu berapa Jadi JP. kalau untuk yang waktu ini lebih ke jumlah pertemuan dikali jumlah minggu dikali JP. Kalau yang alokasi jam pelajaran itu tadi per JP-nya berapa menit kayak gitu ya, ya sudah ketemu. Kemudian untuk yang faktor kelima yaitu cakupan dan tahapan. Dan yang keenam adalah teknologi. Kenapa teknologi juga mempengaruhi pengembangan program PJOK? Terutama kalau teknologi kemarin mungkin dari kakak-kakak waktu COVID mungkin memaksimalkan teknologi yang ada ya. Dengan Google Classroom, Kak. Betul, dengan Google Classroom. Betul. Jadi ini adalah 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Baik, kita sudah berakhir di aktivitas kedua, kita akan lanjut di aktivitas ketiga, yaitu tentang karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi KHD dalam pendidikan nasional. Menurut kakak-kakak, apa kata kunci yang berulang kali telah kita bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Ada yang bisa menyebutkan? Kata kunci yang berulang kali kita bahas. Implementasi. Terus ada apa lagi? Kata kunci yang lain. Siswa. Tentang apa tadi yang tentang peserta didik lebih kepada apanya? Saat kita menerapkan atau membuat program pengembangan PJOK, kita harus memperhatikan apa dari peserta didik?
Kebutuhan Karakter. peserta didik. Nah, karakter peserta didik. Jadi, untuk di sini kata kuncinya nih. Apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, ya ini yang pertama tadi. Fokus pada materi esensial, yaitu muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Itu tadi yang pertama. Kemudian yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter. Di sini adalah pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu fleksibilitas pembelajaran. Jadi dalam kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Jadi ini adalah tadi karakteristik dalam kurikulum merdeka. Selanjutnya, mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkan dengan karakteristik kurikulum merdeka. Kakak-kakak sudah membaca tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apakah ada yang sudah membaca atau sudah pernah mendengar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara mengaitkan dengan karakteristik kurikulum merdeka? Yang dimaksud pendidikan menurut KHD apa ya, kakak-kakak? Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ada yang masih ingat atau sudah pernah membaca tentang yang dimaksud pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Pernah baca Kak di LMS tapi lupa. Oke, lupa. Ada yang masih ingat? Maksud dari pendidikan menurut KHD. Pendidikan menurut KHD. Ada yang bisa menyampaikan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Coba Kak. Baik Kak Mai, monggo Kak Mai. Menurut Ki Hajar Dewantara itu pendidikan itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya anak. Terus kemudian tujuannya menciptakan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia, sebagai anggota masyarakat. Itu Kak.
Oke, terima kasih Kak Mai. Baik, itu tadi adalah tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Mai tadi, bahwa Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu tadi adalah pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tadi sudah disampaikan juga oleh Kak Mai. Oke, oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, atau bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, itu tadi tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi kakak-kakak bisa lebih dalam lagi membaca di LMS di modul ini, modul 1.5 yang belum membaca atau belum menyelesaikan modul 1.5, nanti setelah ini bisa monggo dilanjutkan tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ini sudah masuk di sesi akhir. Sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan lagi untuk kakak-kakak yang belum menyelesaikan tugas-tugas di LMS, baik itu nanti di tugas-tugas di chat itu, ataupun tugas yang di-upload di LMS. Semoga kakak diselesaikan karena kita berada di sistem LMS, jadi saya tidak bisa membantu ketika itu di sistem LMS ya. Kalau kehadiran seperti ini, nanti saya kasih contoh kalau kakak-kakak mengikuti ini ya, mengikuti sesi seperti ini di laporan di LMS itu benar-benar sudah rinci. Misalnya kayak siapa ya? Kak Agung kemarin sempat ganti ini ya, sempat keluar kemudian masuk lagi. Ya. Nah, itu nanti di tempat saya ada laporannya. Jadi misalnya Kak Agung tadi masuk sudah berapa menit, kemudian logout, kemudian masuk lagi, nanti berapa menit di situ sudah ada. Jadi karena kita berada di sistem, jadi harapan saya kakak-kakak mengikuti dengan baik. Ini yang di sesi Vicon. Kemudian untuk yang di LMS, yang penting kakak-kakak silahkan dikerjakan semampunya, sebisanya. Nanti saya yang bantu untuk penilaiannya. Tapi kalau kakak-kakak tidak mengerjakan, saya nggak bisa membantu karena di situ kosong, nggak ada yang bisa saya nilai kayak gitu. Kayak gitu ya kakak-kakak. Siap, Pak. Kemudian untuk Vicon seperti kemarin sempat terlambat. Ya, untuk Vicon seperti ini nanti kebijakannya itu sebenarnya ada di fasilitator, tapi yang penting kakak tuh masuk ada di sini kayak gitu. Nanti Kak Yuli, jangan marah-marah Kak Yuli. selebihnya saya yang membantu. Yang penting kakak-kakak ikut Vicon di sini, selebihnya saya yang membantu. Kemudian kalau di LMS yang penting kakak mengerjakan, menyelesaikan tugas-tugas, selebihnya nanti fasilitator yang membantu kayak gitu. Tapi kalau tidak mengerjakan atau tidak mengikuti Vicon, saya nggak bisa bantu karena nanti di pleno nilai saya nggak ada bukti untuk membantu kakak. Kalau di situ nggak ada bukti rekapnya bahwa kakak mengerjakan, misalnya ini nggak ngerjakan, kenapa dinilai kayak gitu. Jadi harapan saya kakak yang penting silakan dikerjakan sebisanya, nanti saya yang bantu selebihnya. Kemudian kalau Vicon silakan diikuti, kalau misalnya dalam perjalanan atau ada tugas, yang penting kakak masuk di Vicon ini. Nanti aktif atau tidak aktif, yang penting masuk
Tapi harapannya semuanya aktif. Yang selalu aktif Kak Ageng, Kak Yeni, Kak Mai, Kak Yuli. Semoga kakak-kakak yang lain di pertemuan tatap maya selanjutnya juga bisa aktif karena nanti memang di sistem ini terekam semuanya, terekap semuanya, nanti ada yang masuk kemudian keluar lagi atau misalnya total kakak mengikuti berapa jam kayak gitu ada. Nanti saya kasih contoh rekapan kalau kakak-kakak mengikuti VCon seperti ini. Nanti saya kasih contohnya. Jadi harapannya karena kita berada di dalam sistem, kakak-kakak bisa mengikuti dengan baik. Kemudian kemarin sudah ada yang nge-share untuk surat tugas apa undangan ya yang di-share kemarin tentang tatap muka. Jadwal. Ya, siap. Tatap muka kita besok tanggal 28 sampai dengan 28 Oktober sampai 2 November. Kelas kita besok di SMK 1 Bantul. Besok kita di sana bersama dengan 3 kelas yang lain. Jadi ada di sana besok ada 4 kelas yang di sana. Harapannya semua kakak-kakak besok bisa hadir semuanya hari Senin sampai dengan Sabtu dari pagi sampai sore. Nanti di hari Sabtu nanti kakak-kakak bisa dapat bisa dapat uang saku buat malam mingguan. Mikir tugas iki Kak. Mikir ninggali tugas bisa. Di hari Sabtu nanti di akhir acara nanti ada ngajar yang Kak Yeni. Iya, libur ngajar. Iya Kak Kak Yuli. Mei, resen monggo Kak Mei. SMK 1 itu yang di Busan itu bukan ya Kak ya? SMK 1 Bantul itu yang di Manding. Oh, Manding. Ya. Alhamdulillah lebih dekat. Ye. Kak, terima kasih. Ya. Izin tanya Kak. SMK Muhammadiyah loh Kak itu Kak. Hah? Yang di Manding itu SMK Muhammadiyah loh Kak. Saya benar apa salah? Mak, yang itu loh. Yang Jalan Parangtritis bukan Kak kalau SMK Negeri 1 itu. Ya, SMK Negeri 1. Jalan Parangtritis ke timur yang ngerendeng itu bukan toh? Ya. Kalau yang Manding itu SMK Muhammadiyah 1. SMK 1 Bantul itu yang di Manding itu toh, yang namanya dulu apa sih? SMK Negeri 1 Bantul itu yang Manding ngalor itu toh Kak, Manding ke utara terus belok ya. Terus ngetan. Ya, betul. Ini yang di situ. Kak. Dekat Mansabdo Dadi itu ya? Iya. Pokoknya sekomplek itu ada banyak toh itu sekolahnya. Yang paling besar itu loh, SMK Negeri 1 Bantul. Ya, besok kita di sana selama 6 hari dari pagi sampai sore. Kak Agung tadi ada yang mau disampaikan, Kak Agung. Cuma tanya itu kan kegiatannya pagi sampai malam Pak, Sore. Enggak malam Pak, Kak, sampai enggak. Oh, gitu udah. Berarti Kak Agung mau sampai malam. Gitu. Balik sampai Wah, boten Kak Yeni. Enggak, balik pulang, tiap hari pulang. Siap. Dari pagi sampai jam 4:30 apa jam ya maksimal paling jam 5 lah, tapi kayaknya hanya jam 4 kayak gitu. Dari pagi sampai sore, tapi acaranya hanya seneng-seneng aja kok. Cuman bahas modul yang ada di situ. Sama di sesi terakhir nanti ada hari Sabtunya kalau nggak salah. Itu ada SEM, Sport Education Model. Nanti kakak-kakak akan membuat kayak turnamen. Nanti mekanismenya juga belum secara rinci. Apakah nanti SEM-nya itu satu kelas
satu turnamen atau nanti digabung dengan kelas yang lain untuk bikin turnamennya itu. Kakak yang kemarin rencana mau bikin kaos atau jersey dipersilahkan, di monggo, bisa dikomunikasikan dengan teman-teman. Nanti bisa di Kak Elan yang temennya Kak Rudito dikoordinir Kak Elan. bisa dikomunikasikan karena waktu kita masih ada berapa minggu? Masih besok tanggal 28. Kalau yang di gelombang 1 besok Senin mulai tatap muka. Monggo nanti lebih seru ketika pakai seragam karena kelas yang lain sepertinya pada bikin semua. Monggo di kelas ini kalau mau kelas bikin, lain malah bisa ada yang ditanyakan. pesen 2 Kak Tria. Iya, iya. Monggo Itu bisa yang bestan sama Kak Rudito itu Kak Elan itu. Ada sayang. Monggo kakak-kakak bisa komunikasi, misalnya ada teman atau apa yang pinter desain atau ada teman yang dikonveksi, bisa dikomunikasikan untuk membuat seragam. Karena memang yang lain minimal punya satu kenang-kenangan untuk seragam. Kak Yuli, ayo Kak Yuli. Itu Kaos ya, Kak, ya? itu yang Pak Dito itu temennya Kak Elan katanya sudah mampu. Kak Elan nggak on cam. Kak Elan dampingi ini hari ini tuh tadi pamit Kak Elan. Kak Elan tuh mana ya? Atletnya sekarang perebutan emas. Begitu Kak. Dampingi. Coba nanti saya komunikasikan dengan Kak Rudito yang ini peserta PKG juga Kak. Coba untuk info-info harganya nanti saya up di WhatsApp kalau hari Senin coba. Monggo. Teman-teman bisa koordinasi untuk pembuatan kaos atau jersey untuk besok kegiatan tatap muka. Nanti untuk nyem-nyem tatap muka, nanti kakak-kakak ada transport harian, terus kehadiran harian, sama apa ya kemarin ya disampaikan? Oh, pulsa, uang pulsa juga selama 3 bulan. Pencairan Kak Yeni. Kalau kaos pesan sendiri ya, Kak? Apa? Kalau kaos pesan sendiri ya? Kalau kaos kemarin kami belum ada jawaban yang pasti dari BPGP. Kalau tahun saya dulu itu nggak dapat tidak dapat. Kalau yang ini diseminasi belum ada ini resmi apakah dapat apa enggak, tapi ini baru dibuka. Biasanya pada bikin dulu. Monggo bisa koordinasi kayak gitu. Jadi besok 6 hari terakhir itu ada yang buat sangu malam minggu. Ada uang uang pulsa. Kalau yang uang pulsa itu saya kurang tahu apakah diberikan langsung 3 bulan pas hari Sabtu itu. Terus uang kehadiran selama 6 hari dan uang transport selama 6 hari. Itu kayaknya yang dapat. Kak, tanya Kak, untuk yang undangannya yang untuk pinjer itu gimana Kak? Nanti kan kakak nanti dapat surat tugasnya. SD SMP jadi satu toh biasanya. Nanti absennya dari undangan itu, pakai undangan. Oh ya, berarti ada undangannya besok? Ada surat tugasnya, pakai surat tugas dari dinas. Oke, siap. Nanti absennya pakai itu surat tugasnya yang dari dinas Dipora kalau yang SD dan SMP, TK SD SMP. Kalau kebetulan di sini nggak ada yang SMA SMK jadi satu. Kalau yang SMK SMA kan dari provinsi. Oke, itu tadi tentang besok tatap muka walaupun masih 2 minggu lebih ya.
Terus untuk itu Kak, untuk yang pembuatan video itu kapan kira-kira? Oh, itu kalau kakak-kakak mau dibikin dari sekarang itu juga lebih baik biar tidak tergesa-gesa. Itu tuh yang video yang 30 menit itu tuh bebas. Jadi yang penting durasi 30 menit. Kemudian itu kegiatannya dari pembukaan sampai nanti di penutupan. Durasinya hanya 30 menit, materinya bebas. Kalau Boleh jasa edit nggak, Kak? uploadnya Nanti itu di tagihan modul berapa ya? 2.1 atau berapa ya? Kita berarti nanti kalau mau dicicil dulu juga nggak apa-apa. Mau misalnya pas bisa take video, bisa mengondisikan anak-anak, monggo bisa langsung. Kak Mei tadi apa Kak Mei? Maaf Kak, videonya boleh diedit nggak Kak? Itu apa harus pure murni? Nggak usah diedit. Nggak. Apa itu full 30 menit nggak usah diedit. Jadi nggak perlu ada keterangan itu apa. Yang penting dari pertama sampai terakhir 30 menit kayak gitu. Itu pribadi Kak Pria, nggak kelompok. Pribadi. Soalnya gini Kak, kalau anak TK itu kan kadang ini ya, ada yang ini kita jeda dulu, kondisikan anak gitu loh Kak maksudnya. Oh gitu. Ya, Alami aja Kak Mei, nggak apa-apa, malah alami asik. Apa nanti tuh karena nanti tugasnya itu nanti diupload, nanti akan ada upload berikutnya untuk kayak perbaikan video kayak gitu. Jadi yang pertama emang silahkan 30 menit natural aja sesuai dengan kakak-kakak, tapi hanya diperpendek durasinya. Misalnya kalau biasanya sekali ngajar 2 JP, ini hanya diperpendek jadi hanya 30 menit. Jadi nanti hanya hanya sebentar-sebentar aja karena 30 menit cuman sebentar toh. Ya. Yang penting durasinya 30 menit dari pembukaan sampai dengan penutupan. Materinya bebas. Dipersilahkan kakak-kakak membuat itu. Oke, kita sudah masuk ke sesi akhir hari ini. Pada sesi akhir hari ini, nanti ini, kakak memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, serta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Baik, kita sudah di sesi terakhir untuk tatap maya kita yang ke-7. Terima kasih untuk kakak-kakak semuanya yang masih semangat di hari libur tetap mengikuti Vkon. Kalau tidak ada yang mau disampaikan lagi, monggo salah satu memimpin untuk doa. Mau doa dulu apa foto dulu ya? Foto. Oke. Foto sih. Tak stop screen dulu. Monggo kakak-kakak yang lain bisa on cam. Mana ini kakak-kakak yang lain? Kak Mei, Kak Yuli, Kak Elan. Ya sabar Dek. Yang lain masih ada lagi. Ini berapa ya? Berarti ada yang nggak masuk. Siapa ini? Yang keluar. Oke, sudah semua? Kak Yuli mau on cam nggak? Mana ini Kak Yuli? Kak Yuli. Agak masak ya, Kak Yuda agak masak. dandan Kak Bisa Yuli, nggak, dandan. Sama itu 2009. Sudah Kak. Apa enggak?
Nek enggak mau saya foto sekarang ini. Enggak apa-apa Kak, dan kalau error lagi kayak biasa. Oke, siap ya. 1, 2. Kayak bebas. Oke, 1, 2. Wah, Kak Yuli muncul ayo. Waduh, Kak muncul Yuli. ya, sebentar Ayo, tak Kak ulangi. Baleni. Ulangi Kak Yuli. Ulangi, ada Kak Yuli, sudah dandan. Kayak bebas Kak Yuli. Siap. 1, 2. Baru jalan-jalan di fotoin. Wis urung Kak. Sampun. Yang mau berlibur boleh loh Kak, gratis ke kolam renang sini Kak. Kak Yeni juga. Gimana nih Kak Yuli sekarang? Ini undangan neng koni, oleh ora undangan neng koni. Di mana Kak Yuli? Kak. Surabaya itu iya. daerah mana Kak? Chargernya. Kak tadi lewat Surabaya Kak Mai. Sapuan. Iya, saya masih di Pantai Baru ini Kak. Oh, Sapu Angin. Saya lewatnya nganu ya Kak tadi. Daerah mana itu? Oh, nggih, Pitara. Jalan sama Kak. Pop mie gratis. Gratis nyemplung kolam Kak Mai, gratis nyemplung kolam itu nanti disediakan. Oh ya, setiap Kak, besok tak antar. Ya, besok ngantar si kecil Kak ke situ ya Kak. Ibunya soalnya gaya dada, nggak bisa renang. Boleh khusus kelompoknya Kak Sia, boleh ke sini fasilitas ini. Namanya kolam apa itu? Di mana? Masih di mute, nggak denger ya? Juragan kolam itu Dimana Kak Tri, itu juragan kolam. Sapu angin ngidul Kak. Waduh, Ngidul jauh ya neng Sapu Angin. Oke, terima kasih kakak-kakak. Kita tutup kegiatan pada siang hari ini. Doa dipersilahkan. Baik, terima kasih kakak-kakak. Selamat melanjutkan aktivitas. Untuk pertemuan berikutnya kita di tanggal berapa ya pertemuan berikutnya? Hari Kamis atau berapa ya? Ada yang lihat? Pertemuan berikutnya tatap maya ke-8. Kamis kayaknya. Kamis tanggal 17 Oktober. Nanti siang aja ya. Saya studi tiru ke Magelang Kak itu. Kak, Nggak apa-apa, yang penting nggak masuk. apa-apa, besok mendua nggak apa-apa ya Kak? Ya, siap. Oke kakak-kakak, untuk pertemuan berikutnya di hari Kamis di siang hari, nanti saya share. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ria. Ya, sama-sama. Selamat melanjutkan aktivitas. Oke. Assalamualaikum. Salam. Izin keluar dulu.